Silahkan like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berkanis. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang akan saya suguhkan pada kesempatan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam hidup, manusia sering lebih senang untuk mendengar hal-hal yang enak-enak, menyenangkan, mendukung, dan menguntungkan. Manusia lebih suka untuk dipuji dan dibela. Manusia tidak suka akan kritik, teguran, nasihat, dan kecaman. Teguran, kritik, dan nasihat yang baik pun terkadang diabaikan sebagai hal yang tidak baik. Tidak semua orang dapat menerima kritikan, teguran, dan nasihat. Di Kapernaum, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga kepada orang banyak yang mencari dan mengikutinya. Yesus menyatakan kepada mereka bahwa siapa yang makan roti itu akan hidup selama-lamanya. Roti itu adalah dagingnya sendiri. Jika mereka tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, mereka tidak akan mempunyai hidup. Karena dagingnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Siapa yang makan roti itu, ia mempunyai hidup kekal dan akan dibangkitkan Yesus pada akhir zaman. Yesus menegur mereka bahwa tubuh dan darahnya jauh lebih utama dan bernilai dari mana di padang gurun. Yang menjamin hidup kekal adalah tubuh dan darah Kristus sendiri dan bukan mana. Yesus mau menyadarkan mereka bahwa hidup kekal bukan milik mereka, tetapi milik Allah. Yesus menasihati mereka untuk memandangnya bukan saja sekadar seorang manusia biasa, melainkan dia adalah anak Allah, putra Allah, sang juru selamat. Yesus mau agar mereka mempunyai hidup. Yesus ingin agar dia tinggal di dalam diri mereka dan mereka tinggal di dalam Yesus. Yesus ingin agar mereka memiliki hidup yang sejati darinya jika mereka makan roti yang adalah tubuh dan darahnya. Pengajaran Yesus ini dinilai seolah-olah berlebihan dan tidak masuk akal. Walaupun demikian, namun pengajaran Yesus itu membuat banyak orang tergoncang, termasuk para murid Yesus, sebagaimana dikisahkan dalam Injil hari ini. Bahkan para murid bersungut-sungut dan sekaligus menilai bahwa perkataan Yesus keras dan tidak ada yang sanggup untuk mendengarkannya. Dalam hatinya Yesus tahu bahwa para muridnya bersungut-sungut atas apa yang telah diajarkannya itu. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna." Apa yang diajarkan oleh Yesus itu adalah roh dan hidup. Yesus juga mengatakan kepada mereka bahwa orang hanya bisa datang kepadanya kalau Bapa mengaruniakannya kepadanya. Pada saat itu juga banyak murid Yesus yang kemudian mengundurkan diri dan tidak mau mengikuti Yesus lagi. Mereka merasa tidak mampu dengan tuntutan yang diberikan oleh Yesus. Mereka berpikir lebih baik mundur daripada menerima ajaran yang sulit-sulit seperti Allah yang menjadi makanan. Yesus sama sekali tidak melarang mereka untuk mundur darinya. Yesus juga tidak memaksa mereka untuk segera menerima ajarannya dan segera mengikutinya. Yesus sama sekali tidak merasa rugi jika pengajarannya itu tidak diterima dan diyakini. Ajarannya diterima atau tidak diterima pun, Yesus tetap sebagai putra Allah, bahkan tidak mengurangi statusnya sebagai Mesias.
Apa yang diwahyukan tetap sabda Allah yang abadi dan bukannya kata-kata manis yang ditawarkan untuk diterima atau tidak. Tugas Yesus adalah melaksanakan kehendak Bapa. Soal orang percaya itu urusan rahmat Allah sendiri dan keterbukaan hati tiap-tiap orang. Hal inilah yang mendorong Yesus untuk balik bertanya kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Namun Simon Petrus, seorang yang terbuka hati, mau menerima rahmat Allah, dan rahmat Allah telah mengubah hidupnya. Karena itu ia dengan tegas berkata kepada Yesus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Petrus mengungkapkan kerinduannya akan Allah. Kepada siapakah kami akan pergi? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ketika Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria hidup dalam keadaan damai. Sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama pada hari ini. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah mereka makin hari makin bertambah oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Keadaan damai itu digunakan oleh Petrus untuk mengunjungi mereka serta mengajar dan menguatkan mereka. Dalam nama Yesus, Petrus menyembuhkan Eneas yang sakit lumpuh selama 8 tahun di Lida. Peristiwa itu membuat semua orang di Lida dan Saron bertobat dan percaya kepada Kristus. Dalam nama Yesus juga Petrus membangkitkan Tabita dari kematian. Peristiwa itu juga membuat banyak orang percaya kepada Kristus. Setiap pelayanan Petrus berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Petrus diberikan kuasa oleh Kristus untuk dapat melakukan tanda-tanda dan mujizat sebagaimana yang pernah dilakukan juga oleh Yesus. Semua mujizat yang dilakukan oleh Petrus selalu dalam nama Yesus. Mujizat yang dilakukan oleh Petrus semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mujizat yang dilakukan oleh Petrus bertujuan untuk menguatkan dan mengajarkan kepada orang bahwa keselamatan adalah milik Tuhan. Tuhan berkuasa atas hidup mati seseorang. Petrus juga mau menunjukkan bahwa di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, maut dan sakit penyakit dikalahkan. Kesaksian keajaiban karya Kristus membawa orang mendengar berita Injil, melihat mujizat, dan menjadi percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat kita kehilangan kegembiraan, membuat kita harus misa online, merayakan wafat dan kebangkitan Tuhan secara online, membuat kita harus tetap tinggal di rumah setiap saat, dan lain sebagainya. Kita mungkin hidup dalam keadaan serba bingung, serba takut dan cemas. Kita merasakan bahwa kebersamaan dan kegembiraan seolah-olah dirampas dari hidup kita. Tentu kita sudah merasa bosan dengan keadaan ini. Mungkin dalam keadaan ini kita mulai bersungut-sungut. Di manakah Tuhan? Atau sampai kapankah keadaan seperti ini berakhir? Atau mungkin kita akan mengatakan bahwa keadaan ini keras dan tidak ada yang sanggup untuk bertahan. Jika kita seperti ini, maka melalui Injil hari ini, Tuhan bertanya kepada kita, adakah peristiwa itu menggoncangkan imanmu? Tuhan mengingatkan kita bahwa Roh-lah yang memberikan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Tuhan juga mengatakan bahwa mungkin di antara kita ada yang kurang percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Kita tentu telah dibaptis dan itu menandakan bahwa kita telah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Tuhan menyadarkan kita bahwa kita beriman kepadanya hanya semata-mata karena rahmat Allah dan bukan karena kehendak kita sendiri. Kita mesti membuka hati
untuk menerima rahmat Allah yang masuk ke dalam diri kita dan yang senantiasa bekerja di dalam diri kita. Keadaan yang kita hadapi ini, mungkin Tuhan juga bertanya kepada kita, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saya yakin apapun pandemi yang kita hadapi ini, sama sekali tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak dapat membuat kita pergi dari Kristus. Tidak dapat membuat iman kita goyah. Apalagi membuat kita mengundurkan diri dan tidak mau lagi mengikuti Tuhan. Tentu kita mesti menjawab seperti Petrus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kami percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Mungkin juga dalam hidup kita pernah melakukan hal ini, mengikuti Tuhan demi memenuhi kebutuhan kita semata. Bila kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan, semangat mengikuti Dia semakin berkobar-kobar. Sebaliknya, bila Tuhan tidak lagi memuaskan keinginan hati kita, kita akan mengundurkan diri, bahkan mungkin memutuskan hubungan dengannya. Yesus menawarkan dirinya bukan agar kita bisa berumur panjang, tetapi agar kita sungguh merayakan kehidupan ini sebagai anugerah Tuhan bagi kita. Kita mesti selalu datang kepadanya, menimba kekuatan darinya, menimba pengajaran darinya, dan menimba kehidupan darinya. Maka dorongan batin kita mestinya bukan hanya sekedar terarah demi keputusan-keputusan manusiawi, melainkan kita juga mesti siap dengan tuntutan yang menuntut pengorbanan diri. Artinya, mengikuti Yesus berarti siap untuk menderita, siap untuk memikul salib. Yesus sudah menunjukkan hal ini lewat wafatnya di kayu salib dan bangkit bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan mengajak kita untuk tetap percaya kepadanya dalam setiap situasi dan keadaan hidup yang kita alami, bahkan yang kita hadapi sekarang ini. Kita diajak untuk selalu hidup dalam keadaan takut akan Tuhan. Kita diajak untuk memusatkan segala hal di dalam Kristus, dan inilah yang mesti kita pegang teguh. Kita diundang untuk tidak sekedar hidup, melainkan juga sungguh-sungguh merayakan kehidupan. Kita mestinya mencontohi Petrus yang memusatkan semua pelayanannya pada pribadi Kristus. Apa yang kita lakukan, baik itu di rumah atau di mana saja, mesti selalu bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Petrus juga mau menguatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan adalah milik Tuhan semata. Tuhan berkuasa atas hidup mati seseorang. Tidak usah cemas dan ragu akan keadaan ini. Tetaplah percaya bahwa Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Di dalam dan melalui kebangkitan Kristus, maut dan sakit penyakit telah dikalahkan. Tetaplah setia di rumah dan tekunlah di dalam doa-doamu bersama Bunda Maria, Ibu kita semua, yang akan selalu membantu kita untuk mengalami dan merasakan penyertaan Tuhan. Mungkin juga dengan kita berada di rumah sekarang ini adalah cara Tuhan bagi kita, agar kita makin menghargai dan menjaga hidup, dan sekaligus merayakan hidup sebagai anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Marilah kita bersyukur atas hidup ini dan tetap menjaga hidup ini dengan tetap setia berada di rumah. Bersama pemazmur kita diajak untuk selalu berseru, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga iman, jaga imun, dan stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini.